Ya, welcome semua ke market meeting hari ini tanggal 5 Agustus. Eh, Langsung aja. Ya, investor sentimen kita 2 hari yang lalu 41%, semalam tuh di 51%, ya kan ada kenaikan 10%. Ini tuh bullish sentimen banget ya, karena again walaupun 50% in a sense netral, tapi kalau lihat konteks kenaikannya 10%, wah ini sentimennya positif banget, apalagi sekarang kita tambah 9% gitu kan. Jadi for now itu sentimen gue tuh sendiri bullish banget untuk sekarang gitu. Apalagi kalau kita lihat itu US Iran itu kan semalam tuh beritanya bahwa mereka tuh udah makai hampir semua misil mereka lah gitu kan, untuk perang-perang jangka panjang 5 bulan ini kurang lebih. Nah, sekarang tuh lagi mode damai-damainya lah, mode-mode damai gitu kan. Mereka diskusi-diskusi lagi lah gitu kan, tentang perang ini gimana ke depannya gitu. Bisa damai nggak ya kurang lebih. Walaupun baru tadi eh, salah satu perjanjian mereka berdua kan Israel harus bisa stop serang Lebanon. Tapi ini baru aja Israel serang Lebanon. Jadi ya terserah orang Israel sana lah. Kalau bisa secepatnya selesai lah ini Israel ini kurang lebih kan. Soalnya bikin ulah mulu gitu. Ya kan? Nah, kita ke swing section dulu. Nah, ini buat orang-orang yang baru join, di trading itu gue selalu bilang, teman-teman, di trading itu gue selalu bilang kasih mindset gini ke orang-orang yang udah lama. Kalau misalnya scalping itu tuh kayak gaji pokok ya. Ini gaji pokok. Dalam artian lu cuman kerjain kerjaan lu, gaji bulanan lu inilah kurang lebih gaji pokok. Atau ada orang gaji pokoknya per hari gitu kan, gaji harian lu contohnya 50 ribu, udah itu gaji pokok lu gitu. Scalping yang paling penting dari dalam scalping itu lu dibayar gitu. Makanya gue di sini selalu mengingatkan kalau scalping itu jangan mau break even. Makanya gue bikin harga wajar dan target sama kalian gitu kan, biar kalian digaji gitu. Kayak gue yang full time trading, ya gue nggak mau break even di saat scalping gitu. Gue pengen maksimalin kesempatan gue dengan persentase yang ada gitu kurang lebih ya. Jadi harus dibayar gitu. Lu scalping lu harus dibayar, jangan mau break even gitu kan. Nah, intraday pun kesannya sama ya. Intraday pun hitungannya sama, karena ini kan intraday itu kan makannya 2 session 1 hari kan. Let's say lu buka sekarang di London, selesainya di New York, itu kan 2 session gitu kan. Nah, intraday pun sama aja lah kayak gaji pokok, tergantung cara main kalian gimana. Lebih suka main santai atau lebih suka main cepet, kurang lebih gitu. Nah, swing long term dan short term swing gitu, long term jangka lama atau jangka pendek 1 minggu atau 1 bulan lebih, itu tuh ibarat kata kayak lu dapat bonus naik pangkat gitu, bonus naik pangkat di kantor gitu, atau dapat bonus uh, you say kayak bonus lembur, bonus kenaikan pangkat, bonus lead apa, bonus hari raya gitu, atau kayak orang-orang di PNS gaji ke-13 gitu ya. Jadi uh, di sinilah, di swing inilah tempat yang paling bagus untuk lu memaksimalkan profit lu gitu. Oke. Okay? Nah, hari ini apalagi menyenangkan banget karena kita ada potensi long term swing gitu. Dimana long term swing kita tuh baru terjadi tuh 2 kali di tahun ini. Itu di bulan Januari di emas, dan kedua itu di oil. Awal-awal pecah perangnya kurang lebih ya. Awal-awal pecah perang itu, jadi long term swing kita baru ini dua. Dan hari ini kita ada long term swing lagi gitu teman-teman. Long term swing kita ada di emas hari ini gitu ya. Sedikit dengan technical dulu. Biasanya kan gue mau kasih studi kasus untuk baca volume di market tuh gimana kurang lebih ya. Nah, ini candle weekly, ini chart weekly ya, chart weekly. Nah, ini kita bisa lihat ada massive, ada bearish volume masif di sini gitu di minggu lalu gitu ya. Jadi artinya apa? Intensi atau effort lah ya, usaha orang ya, effort orang untuk bikin emas ini turun lebih dalam itu ada. Tapi effort dan hasil itu dua hal yang berbeda gitu.
Nah, usaha mereka untuk bikin emas turun pretty much nggak ada hasilnya, ya kan? Dari 3 hari ini kita lihat di candle weekly sekarang, kita full bullish gitu. Jadi ini apa tandanya teman-teman? Ada dua hal gitu. Either massive contract selling ini profit taking ya, bisa jadi profit taking gitu, profit taking, atau di saat besar-besarnya niat orang untuk ngejual emas, bikin emas makin turun, buyers pun di sini nggak kalah kuatnya gitu. Jadi buyers pun di sini walaupun total kontraknya contohnya 8.000 gitu ya, buyers itu kurang lebih ada di 7.500 gitu. Jadi benar-benar uh, mereka nih berantem untuk menangin harga di sini gitu. Nah, dan inilah yang kita lihat di hari ini, apalagi ya hari ini gold rally banget gitu. Dimana fair price ini kalian pakai nanti untuk scalping. Nah, target gue itu ada dua untuk sekarang ya, di 4460 15 hari ke depan dan 4566 30 hari ke depan. Oke, itu berarti around 8%, kurang lebih ya 8% sekian lah. Tapi intinya ada target lagi yang lebih jauh kemungkinan kita ambil. Tapi ingat, gue harus kasih apa uh, konteksnya dulu ya. Semalam itu orang Fed ngomong growth kita tuh, pertumbuhan ekonomi kita itu oke, aman. Permasalahan kita itu adalah inflasi gitu. Dan inflasi ini nggak gampang di-tackle dari efek perang-perang 5 bulan terakhir ya. Jadi US sendiri pun harus spend waktu yang lumayan lama lah ya untuk recovery dari inflasi ini gitu. Nggak mungkin hari Jumat nanti semua langsung selesai, hari Minggu depan ya, nggak mungkin minggu depan semua langsung selesai gitu. Jadi selama perang kita aman, jadi fokusnya itu lebih ke arah US cegah inflasi, kita masih ada potensi naik gitu ke depannya. Apakah bisa sampai ATH? Bisa-bisa aja gitu, kita nggak tahu ya, tapi bisa-bisa aja, bisa-bisa banget gitu sebenarnya. That's why 30 hari ini pun belum final sebagai target. Jadi disinilah tempatnya kalian tuh mainnya lebih santai, dalam artian kalau kalian mau swing terus sekarang, let's say kalian ambil posisi sekarang pun itu uh, confident levelnya pun di gue sendiri 6,5% gitu, karena kalian bisa lihat positioning dari CFTC gitu ya, COT datanya ya, commitment of tradernya, lu bisa lihat uh, big player memang udah positioningnya di long gitu. Dari seasonality-nya pun memang udah ngelong. Dari geopolitik lagi melemah pun kita bisa lihat oke, ini bisa banget nih kita ke emas gitu. Dan banyak lagi reasoning lainnya yang gua nggak sebutin di sini ya. Tapi ini reasoning paling simpelnya lah, commitment of tradernya, seasonality-nya gitu kan, geopolitik lagi ini lagi meredah, dan banyak lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau trade di emas sekarang itu, mungkin dibilang, kalau orang-orang bilang tuh trading tuh jangan nafsu gitu kan. Di swing justru sebenarnya tempat yang paling enak untuk kita ekspektasi harga bakal kemana gitu. Jadi fine-fine aja kalau lu pengen maksimalin profit lu di swing. Tapi again ya, gue tidak menyarankan kalian full margin. Maksimalin profit bisa-bisa banget di sini. Tapi bukan berarti kalian full margin gitu kan. Karena kebanyakan orang itu sukanya kayak mana ya yang bisa gue full margin gitu. Jangan ya. Jadi sesuai dengan risk management kalian, jangan buru-buru ambil trade-nya juga gitu ya. Jangan ambil buru-buru trade-nya juga, karena kita masih nunggu data minggu depan lagi kan, dan kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi, let's say di NFP nanti gitu. NFP nanti rilis, unemployment data rilis nanti gimana gitu. Jadi nggak usah buru-buru, santai aja. Tapi yang gue bisa bilang, aset emas ini benar-benar layak untuk kalian pantau gitu, daripada mungkin ke currency contohnya, ada yang tertarik ke currency contohnya. Daripada kalian main di currency, mungkin sekarang mainnya di emas aja gitu. Coba pantau emas aja dulu untuk sekarang, saran gua gitu. Tapi seandainya pun ini nanti ke depannya nggak valid, pasti gua kabarin gitu ya. Gua sendiri udah ada nyicil juga di bawah, tapi again gua nggak berani komit. Gua belum mau komit sekarang gitu. Nanti kalau memang semua datanya udah align,
udah cocok nih untuk gua bilang oke, ini confident levelnya nggak di 6,5 lagi gitu, ini udah di 8 atau 8,5 gitu. Nah baru gua adding lagi posisi gua, tapi untuk sekarang ini cuman kayak sebatas gue bisa dapat bawahnya, nggak, udah cuman sebatas itu doang. Oke. Nah untuk scalping section hari ini MNQ 0,32%, Nasdaq ya, Nasdaq 0,32%, target maksimumnya di 0,69%. Yang dimana tuh hari ini ada keluar earning ya, di gue lupa di mana, tapi di tech sector. Jadi kalau misalnya Nasdaq pun hari ini turun, ya kemungkinan besar karena earningnya keluar gitu ya. Dan hari ini hari merah, yang nggak tahu hari merah kurang lebih tuh 9.30 market open, marketnya bakal agak agresif kayak one sided movement gitu, terus dia bisa balik reversal lagi kurang lebih gitu ya kan. Jadi agak spike down spike up atau spike up spike down gitu, jadi jangan terkecoh sama manipulasinya gitu, biasanya manipulasinya agak kentara. Nah semalam itu kan kita agak disconnect ya, jadi NQ harga merah tapi IS sendiri green deh, hari hijau gitu kan. Hari hijau pretty much bilang kayak oke, ini ada potensi bisa continuation, which is terjadi semalam, ada continuation gitu. Uh, tapi IS hari ini hari merah, jadi dua-duanya align, dua-duanya marketnya kemungkinan besar bakal main reversion daripada continuation gitu, jadi lebih ke arah oke, one sided move back to the range lagi gitu ya kan. Setup AMD lah kurang lebih, kalau kalian yang main-main ICT kan, accumulation, manipulation, distribution gitu kan, setup gini lah kurang lebih. Nah ini 9.30 nya nanti gitu rilisnya, jadi kalian atur-atur aja mainnya di mana. Kalau misalnya long hari ini gue lebih prefer di Nasdaq, kalau misalnya short gue lebih prefer IS untuk hari ini gitu. Dan untuk emas yang scalping hari ini harga wajar di 0,32%, target maksimum di 0,69%. Itu aja sih hari ini. Ada pertanyaan nggak, Kak?